Saya dari kelompok 2. Saya ingin presentasikan tentang makalah kami, yaitu konsep sosialisasi bahasa Indonesia di Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dan permasalahan penduduk terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Saya dan Muhammad Reza Ramadhani akan menjelaskan tentang makalah kami. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Bahasa adalah alat berkomunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lain. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Dalam bahasa terdapat ide, gagasan, pikiran, dan perasaan yang mewakili diri seseorang. Kota Kuala Tungkal adalah kota letak pusat pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wilayah kota ini berada di dalam lingkup Kecamatan Tungkal Ulo. Kota ini juga merupakan pusat pemerintah ibu kota kabupaten. Kota ini terletak di Provinsi Jambi di Provinsi 1 Banjar, Bugis, Jawa, Kerinci, Melayu, dan Minangkabau. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat bahasa yang belum terpetakan karena terlihat dari luas wilayah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasannya. 2.1 Sejarah di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sebelum abad ke-17, di tanah Kuala Tungkal ini sudah berhuni seperti Melung, Tanjung Paku, Suban yang sudah dipimpin oleh seorang demong. Jauh sebelum datangnya rombongan 199 orang dari Padang Panjang yang dipimpin oleh Dato' Andiko dan sebelum masuknya utusan Raja Johor. Memasuki abad ke-18 atau sekitar tahun 1841 sampai 1885, Tungkal dikuasai dan dibawa pemerintahan Sultan Jambi, yaitu Sultan Abdul Rahman Nasaruddin. Pada saat itu Kesultanan Jambi mengirim seorang pangeran bernama Pangeran Badik Uzaman ke Kuala Tungkal, yaitu Kal Ulum. Sekarang kedatangan disambut baik oleh orang kaya Aryo Santiko dan Datuk Bandar Daya. Setelah terbukanya kota Kuala Tungkal, maka semakin banyak orang mulai datang. Sekitar tahun 1902 dari suku Banjar yang berimigrasi dari Pulau Kalimantan melalui Malaysia. Di Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten yang terletak di pantai timur Provinsi Jambi, tepatnya 53 sampai 0,141 lintang selatan dan antara 130,23 sampai 144,21 bujur timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tanjung Barat berbatasan, satu sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, dua sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari, dan ketiga sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan yang terakhir di Kampas sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas wilayah 5.009,82 kilometer persegi atau sekitar 9,38% dari total luas Provinsi Jambi yang mencapai 53.435,72 km persegi. Sejak diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batangasan, Kecamatan Renang Mendalu, Kecamatan Muara Kubali, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Berang Hitam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang. Maka jumlah kecamatan menjadi 13 kecamatan dan 70 desa kelurahan. Salah satunya Tungkal Ilir di kota kecil bernama Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sosialisasi di Kuala Tungkal, khususnya Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saya Reza. Yang dibacakan oleh Muhammad Reza Ramadhani. Salah satu bentuk penyaluran dana di tahun 2017, Kuala Tungkal, Bupati Tanjung Jabung Barat
Dr. Andes Insinyur Haji Syakrial MS membuka secara resmi sosialisasi penyaluran dan pencairan dana ADD dan DD Banjar Barat PA 2017 di Gedung Balai Pertemuan Kantor Bupati Kuala Tungkal. Bupati dalam sambutannya mengatakan acara ini sangat penting. Keinginan saya para camat diharapkan kepada para kepala desa serius dalam mengikuti sosialisasi ini. Pelatihan ini sangat penting guna mengikuti dan bagaimana cara menggunakan dana ADD dan DD. Bupati selain itu memerintahkan para kades buka rekening desa di bank agar proses penyaluran dana desa berjalan lancar. Koordinasi dengan Kepala BPKAD Region Sitohang tentang sistem penyaluran dan pencairan dana ADD dan DD tahun 2017, ujar Bupati. Tidak boleh disalurkan dana desanya. Kepala Dinas PMD Haji Mulyadi dalam laporannya mengatakan acara sosialisasi ini merupakan rangkaian awal penyaluran dan pencairan dana ADD dan DD tahun 2017 untuk mempercepat penyaluran dana ADD dan DD tahap 1 2017 sesuai dengan aturan yang berlaku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penggunaan bahasa kalau Tungkal Tanjung Jabung Barat. Di Provinsi Jambi terdapat 7 jenis bahasa yang digunakan oleh penduduknya, yaitu bahasa Bajau, Tungkal 1, Banjar, Bugis, Jawa, Kerinci, Melayu, dan Minangkabau. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat bahasa yang belum terpetakan karena melihat dari luas wilayah, batas wilayah, sejarah, hingga berkembang Provinsi Jambi. Bahasa-bahasa yang ada di daerah Jambi sejalan dengan penyebaran penduduknya, sehingga bahasa ditemukan pada daerah tertentu dan memiliki ciri khas dialeknya masing-masing. 1. Bahasa Bajau Tungkal 1. Bahasa Bajau merupakan bahasa yang dituturkan di Desa Tungkal 1, Kecamatan Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari hasil hitungan dialektometri, Isolek bahasa ini memiliki persentase 81 hingga 100%. Jika dibandingkan dengan bahasa Kerinci, bahasa Bajau Tungkal 1 ini juga berbeda jika dibandingkan dengan bahasa Bajo yang ada di Pulau Sulawesi dengan persentase perbedaan sebesar 85,5%. Bahasa Banjar. Bahasa Banjar yang ada di Provinsi Jambi ditutur di Desa Paripudin, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Desa Pemingis, Kecamatan Bramitam, Kabupaten Tanjung Barat, serta Desa Sungai Rambut, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahasa Banjar ini memiliki 3 dialek yang digunakan oleh masyarakat, yaitu dialek Paripudin, dialek Pembengis, dan dialek Sungai Rambut. Jika dilihat dari hasil perhitungan dialektometri, ketiga dialek tersebut memiliki perbedaan sekitar 53,75 hingga 56%. Sedangkan perbedaan bahasa Banjar yang ada di Kalimantan Selatan dan yang ada di Jambi sekitar 72,75%. Bahasa Bugis. Masyarakat yang ada di Provinsi Jambi juga menggunakan bahasa Bugis untuk keseharian. Bahasa ini ditemukan di Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Tungkal Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Persentase perbedaan bahasa Bugis dengan bahasa Bajau Tungkal 1 Kerinci maupun Melayu adalah 81 hingga 100%. Bahasa Jawa. Masyarakat Jambi juga menggunakan bahasa Jawa pada beberapa daerah seperti Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Barat, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rastau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desa Pematang Kancil, Pemenang, Kabupaten Merangin, Desa Semarang, Kecamatan Pawu, Kabupaten Sarolangun. Dilihat dari jumlah daerah yang menggunakan bahasa Jawa, dialek yang digunakan di setiap daerah tersebut berbeda-beda. Terdapat 5 dialek yang menggunakan, yaitu dialek Senyerang, dialek Rantau Jaya, dialek Pematang Kecil, Kuala Tungkal, serta dialek Samarandan. Bahasa Kerinci. Sesuai dengan namanya, bahasa Kerinci digunakan oleh masyarakat tinggal di Kabupaten Kerinci. Dan perbedaan dari ketujuh dialek ini sekitar 51 hingga 65,5% dan memiliki perbedaan sebesar 81 hingga 100%.
jika dibandingkan dengan bahasa Bengkulu dan Minangkabau. Bahasa Melayu merupakan asli Provinsi Jambi dan memiliki 8 dialek, namun dialek Tanjung Jabung Timur, dialek Kota Jambi, dialek Muara Jambi, dialek Batanghari, dan dialek Tebo, dialek Bungo, dialek Siarung, Saralangun, serta dialek Merangin. Bahasa Melayu ini digunakan untuk berinteraksi antar suku yang ada di Provinsi Jambi. Perbedaan setiap dialek dalam bahasa Melayu ada 51 hingga 81%. Bahasa Minangkabau. Provinsi Jambi merupakan daerah yang berbatasan dengan daerah Sumatera Barat, sehingga terdapat bahasa Minangkabau yang digunakan masyarakat. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat yang berada di Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Desa Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk. Sehingga menandakan bahwa bahasa yang memiliki dialek yang berbeda dengan masyarakat Sumatera Barat. Khususnya di daerah Tanjung Jabung Barat, pada daerah Kabupaten Jawa terdapat beberapa suku pendatang yaitu suku Banjar, Jawa, Bajau, dan Bugis. Sedangkan untuk Kabupaten Tanjung Timur terdapat 3 suku pendatang yaitu Bugis, Jawa, dan Banjar. Baiklah, di sini Muhammad Reza Ramadhani akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kami. Baiklah, kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asal-usul terbentuknya Kuala Tungkal dan Tanjung Jabung Barat beserta sejarahnya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas wilayah 5.982 km atau sekitar 9,38% dari total luas Provinsi Jambi yang mencapai 53.435 km. 4. Fasilitas transportasi dan objek wisata. Sosialisasi pembantuan dana bagi orang-orang yang tidak mampu, serta kota ini terletak di Provinsi Jambi. Terdapat 7 jenis bahasa yang digunakan oleh penduduknya, yaitu bahasa Bajau, Banjar, Bugis, Jawa, Kerinci, Melayu, dan Minangkabau. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat bahasa yang belum terpetakan karena melihat dari luas wilayah, batas wilayah, sejarah, hingga perkembangan Provinsi Jambi. Baiklah, di sini saya akan juga menyampaikan kesimpulan dari makalah kami, yaitu konsep sosialisasi bahasa Indonesia di Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, permasalahan penduduk terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dari makalah yang saya buat bersama Reja, diambil dari itu semua, khususnya di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, tidak ada permasalahan dalam menggunakan bahasa karena perbedaan yang berkembang di masyarakat perlu disikapi dengan sikap saling menghormati, toleransi, dan menghargai antar individu dan kelompok. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan keragaman toleransi bahasa dalam wacana interaksi formal dari aspek bentuk, makna, dan modus tutur kata. Keragaman berbahasa di Kuala Tungkal ini menunjukkan sikap toleransi yang tinggi, damai, dan membangun sebuah kota kecil yaitu Kuala Tungkal. Baiklah, di sini saran kami para pembaca agar dapat mengambil intisari atau kesimpulan dari makalah ini, dan kami sebagai penyusun makalah ini mengharapkan kritik dan saran karena kami hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Baiklah, di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya ingin presentasikan tentang makalah kami, yaitu konsep sosialisasi bahasa Indonesia di Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dan permasalahan penduduk terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Saya dan Muhammad Reza Ramadhani akan menjelaskan tentang makalah kami. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Bahasa adalah alat berkomunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lain. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Dalam bahasa terdapat ide, gagasan, pikiran, dan perasaan yang mewakili diri seseorang.
Kota Kuala Tungkal adalah kota letak pusat pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wilayah kota ini berada di dalam lingkup Kecamatan Tempur Ulo. Kota ini juga merupakan pusat pemerintah ibu kota kabupaten. Kota ini terletak di Provinsi Jambi di Provinsi 1 Banjar, Bugis, Jawa, Kerinci, Melayu, dan Minangkabau. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat bahasa yang belum terpetakan karena terlihat dari luas wilayah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasannya. 2.1 Sejarah di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sebelum abad ke-17, di tanah Kuala Tungkal ini sudah berbunyi seperti Melung, Tanjung Paku, Suban yang sudah dipimpin oleh seorang demong. Jauh sebelum datangnya rombongan 199 orang dari Pariang, Padang Panjang yang dipimpin oleh Dato' Andiko dan sebelum masuknya utusan Raja Johor. Memasuki abad ke-18 atau sekitar tahun 1841 sampai 1885, Tungkal dikuasai dan dibawa pemerintahan Sultan Jambi, yaitu Sultan Abdul Rahman Nasaruddin. Pada saat itu Kesultanan Jambi mengirim seorang pangeran bernama Pangeran Badik Uzaman ke Kuala Tungkal, yaitu Kal Ulum. Sekarang kedatangan disambut baik oleh orang kaya Aryo Santiko dan Datuk Bandar Daya. Setelah terbukanya kota Kuala Tungkal, maka semakin banyak orang mulai datang. Sekitar tahun 1902 dari suku Banjar yang berimigrasi dari Pulau Kalimantan melalui Malaysia. Di Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten yang terletak di pantai timur Provinsi Jambi, tepatnya 53 sampai 0,141 lintang selatan dan antara 130,23 sampai 144,21 bujur timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan, satu sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, dua sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari, dan ketiga sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan yang terakhir di Kampas sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas wilayah 5.009,82 kilometer persegi atau sekitar 9,38% dari total luas Provinsi Jambi yang mencapai 53.435,72 km persegi. Sejak diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batangasan, Kecamatan Renang Mendahulu, Kecamatan Muara Kubali, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Berang Hitam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang. Maka jumlah kecamatan menjadi 13 kecamatan dari 70 desa kelurahan. Salah satunya Tungkal Ilir di kota kecil bernama Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sosialisasi di Kuala Tungkal, khususnya Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saya Reza. Yang dibacakan oleh Muhammad Reza Ramadhani. Salah satu bentuk penyaluran dana di tahun 2017, Kuala Tungkal, Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Andes Insinyur Haji Saprial, MS membuka secara resmi sosialisasi penyaluran dan pencairan dana ADD dan DD Tanjung Barat PA 2017 di Gedung Balai Pertemuan Kantor Bupati Kuala Tungkal. Bupati dalam sambutannya mengatakan acara ini sangat penting. Keinginan saya para camat diharapkan kepada para kepala desa serius dalam mengikuti sosialisasi ini. Pelatihan ini sangat penting guna mengikuti dan bagaimana cara menggunakan dana ADD dan DD. Bupati selain itu memerintahkan para kades buka rekening desa di bank agar proses penyaluran dana desa berjalan lancar. Koordinasi dengan Kepala BPKAD Region Sitohang,
tentang sistem penyaluran dan pencairan dana ADD dan DD tahun 2017, ujar Bupati. Tidak boleh disalurkan dana desanya. Kepala Dinas PMD Haji Mulyadi dalam laporannya mengatakan acara sosialisasi ini merupakan rangkaian awal penyaluran dan pencairan dana ADD dan DD tahun 2017 untuk mempercepat penyaluran dana ADD dan DD tahap 1 2017 sesuai dengan aturan yang berlaku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penggunaan bahasa kalau Tungkal Tanjung Jabung Barat. Di Provinsi Jambi terdapat 7 jenis bahasa yang digunakan oleh penduduknya, yaitu bahasa Bajau, Tungkal 1, Banjar, Bugis, Jawa, Kerinci, Melayu, dan Minangkabau. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat bahasa yang belum terpetakan karena melihat dari luas wilayah, batas wilayah, sejarah, hingga berkembang Provinsi Jambi. Bahasa-bahasa yang ada di daerah Jambi sejalan dengan penyebaran penduduknya, sehingga bahasa ditemukan pada daerah tertentu dan memiliki ciri khas dialeknya masing-masing. Satu, bahasa Bajau Tungkal 1. Bahasa Bajau merupakan bahasa yang dituturkan di Desa Tungkal 1, Kecamatan Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari hasil hitungan dialektometri, Isolek bahasa ini memiliki persentase 81 hingga 100%. Jika dibandingkan dengan bahasa Kerinci, bahasa Bajau Tungkal 1 ini juga berbeda juga jika dibandingkan dengan bahasa Bajo yang ada di Pulau Sulawesi dengan persentase perbedaan sebesar 85,5%. Bahasa Banjar. Bahasa Banjar yang ada di Provinsi Jambi ditutur di Desa Paripudin, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Barat, Desa Pemingis, Kecamatan Bramitam, Kabupaten Tanjung Barat, serta Desa Sungai Rambut, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Timur. Bahasa Banjar ini memiliki 3 dialek yang digunakan oleh masyarakat, yaitu dialek Paripudin, dialek Pembengis, dan dialek Sungai Rambut. Jika dilihat dari hasil perhitungan dialektometri, ketiga dialek tersebut memiliki perbedaan sekitar 53,75 hingga 56%. Sedangkan perbedaan bahasa Banjar yang ada di Kalimantan Selatan dan yang ada di Jambi sekitar 72,75%. Bahasa Bugis. Masyarakat yang ada di Provinsi Jambi juga menggunakan bahasa Bugis untuk keseharian. Bahasa ini ditemukan di Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Tunggal Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Persentase perbedaan bahasa Bugis dengan bahasa Bajau Tungkal 1 Kerinci maupun Melayu adalah 81 hingga 100%. Bahasa Jawa. Masyarakat Jambi juga menggunakan bahasa Jawa pada beberapa daerah seperti Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Barat, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rastau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desa Pematang Kancil, Pemenang, Kabupaten Merangin, Desa Semarang, Kecamatan Pawu, Kabupaten Sarolangun. Dilihat dari jumlah daerah yang menggunakan bahasa Jawa, dialek yang digunakan di setiap daerah tersebut berbeda-beda. Terdapat 5 dialek yang menggunakan, yaitu dialek Senyerang, dialek Rantau Jaya, dialek Pematang Kecil, Kuala Tungkal, serta dialek Samarandan. Bahasa Kerinci. Sesuai dengan namanya, bahasa Kerinci digunakan oleh masyarakat tinggal di Kabupaten Kerinci. Dan perbedaan dari ketujuh dialek ini sekitar 51 hingga 65,5% dan memiliki perbedaan sebesar 81 hingga 100% jika dibandingkan dengan bahasa Bengkulu dan Minangkabau. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan asli Provinsi Jambi dan memiliki 8 dialek, melalui dialek Tanjung Jabung Timur, dialek Kota Jambi, dialek Muara Jambi, dialek Batanghari, dan dialek Tebo, dialek Bungo, dialek Siarong, Sarolangun, serta dialek Merangin. Bahasa Melayu ini digunakan untuk berinteraksi antar suku yang ada di Provinsi Jambi. Perbedaan setiap dialek dalam bahasa Melayu ada 51 hingga 81%. Bahasa Minangkabau. Provinsi Jambi merupakan daerah yang berbatasan dengan daerah Sumatera Barat, sehingga terdapat bahasa Minangkabau yang digunakan masyarakat. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat yang berada di Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Desa Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk. Sehingga menandakan bahwa bahasa yang memiliki dialek yang berbeda dengan masyarakat Sumatera Barat. Khususnya di daerah Tanjung Jabung Barat, pada daerah Kabupaten Jawa terdapat beberapa suku pendatang, yaitu suku Banjar, Jawa, Bajau, dan Bugis. Sedangkan untuk Kabupaten Tanjung Timur terdapat 3 suku pendatang, yaitu Bugis, Jawa, dan Banjar. Baiklah,
Di sini Muhammad Reza Ramadhani akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kami. Baiklah, kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asal-usul terbentuknya Kuala Tungkal dan Tanjung Jabung Barat beserta sejarahnya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas wilayah 5.982 km atau sekitar 9,38% dari total luas Provinsi Jambi yang mencapai 53.435 km. 4. Fasilitas transportasi dan objek wisata. Sosialisasi pembantuan dana bagi orang-orang yang tidak mampu, serta kota ini terletak di Provinsi Jambi. Terdapat 7 jenis bahasa yang digunakan oleh penduduknya, yaitu bahasa Bajau, Banjar, Bugis, Jawa, Kerinci, Melayu, dan Minangkabau. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat bahasa yang belum terpetakan karena melihat dari luas wilayah, batas wilayah, sejarah, hingga perkembangan Provinsi Jambi. Baiklah, di sini saya akan juga menyampaikan kesimpulan dari makalah kami, yaitu konsep sosialisasi bahasa Indonesia di Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, permasalahan penduduk terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dari makalah yang saya buat bersama Reja, diambil dari itu semua, khususnya di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, tidak ada permasalahan dalam menggunakan bahasa karena perbedaan yang berkembang di masyarakat perlu disikapi dengan sikap saling menghormati, toleransi, dan menghargai antar individu dan kelompok. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan keragaman toleransi bahasa dalam wacana interaksi formal dari aspek bentuk, makna, dan modus tutur kata. Keragaman berbahasa di Kuala Tungkal ini menunjukkan sikap toleransi yang tinggi, damai, dan membangun sebuah kota kecil yaitu Kuala Tungkal. Baiklah, di sini saran kami para pembaca agar dapat mengambil intisari atau kesimpulan dari makalah ini, dan kami sebagai penyusun makalah ini mengharapkan kritik dan saran karena kami hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Baiklah, di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.